Jadi begini Bapak Ibu, tadi menanggapi yang terakhir, sebetulnya penanggap pertama kedua dari ID saya oke aja Pak. Tapi begitu masuk pada diskursus soal keilmuan dan macam-macam, nah ini bukan di sini forumnya Pak. Kita bisa berdebat panjang Pak, kita bisa buka Thomas Kuhn dulu Pak, soal metodologi dan paradigma ilmu pengetahuan. Jangan pakai paradigma sendiri Pak. Ya enggak? Ini bisa panjang. Nah karena itu saya tidak mau masuk ke situ, karena kita akan mulai bicara filsafat ilmu. Ya kan? Kalau dengan filosof-filosof akademikus dan juga ahli-ahli ilmu pengetahuan sekalipun, mereka tuh punya perbedaan pendapat Pak, dalam menjustifikasi kebenaran ilmu pengetahuan. Karena itu ini bukan di sini ranahnya. Karena memang sudah ditantang juga sebetulnya ID ini, kalau misalnya kita mau masuk ke ranah itu. Kalau betul bahwa Terawan itu salah, tugas ID sebetulnya sederhana. Ya kan, kasih pembuktian yang betul-betul terukur bahwa dia salah dan diterima semua orang. Supaya dia salah. Kan dua saja Pak. Justifikasi dan falsifikasi. Kalau tidak bisa, dia kan sudah justifikasi nih, Terawan sudah coba 42.000 orang loh, bukan sedikit loh Pak itu. Kalau memang dia tuh salah, atau tadi katakanlah seperti yang dijelaskan ini, ada nanti ini dimasukin alat ke sana, nanti pembuluh darahnya rusak dan seterusnya, bisa berbahaya dan seterusnya. Orang sekali aja error itu nggak datang Pak. Orang kan sayang nyawanya juga. Tapi kok sekarang ngantri itu ke sana? Itu satu ya. Kalau memang itu justifikasinya sudah dia lakukan seperti itu, lalu kita membantah, ya masuk pada falsifikasi Pak. Cari kesalahannya, kan hanya itu yang bisa kita lakukan. Buktikan kalau dia salah. Nah itu tadi mestinya teman-teman ID itu saya ajak melakukan itu Pak. Kita cari justifikasinya, ikut Bapak menjustifikasi dulu. Bahwa mungkin Terawan ini benar. Tapi kalau enggak, Bapak cari falsifikasi, nanti suatu waktu kita akan bisa pada titik bersama, di mana kita ini bisa sama-sama menyelesaikan masalah ini. Kalau ini dibuka ruang perdebatan ini, seminar kita di sini. Seminar ini Pak, ini bukan ruang seminar, ini ruang penyelesaian masalah. Ya kan, saya itu tadi kembali, kalau mau jujur Pak Ketum, ini pertanyaan-pertanyaan saya belum dijawab Pak. Tolong dong, pertanyaan-pertanyaan saya dibuka satu-satu, supaya clear saya. Tapi kan saya nggak interupsi tadi kalau Bapak nggak jawab pertanyaan saya. Saya anggap ya udahlah, paham saja saya bahwa ID keberatan menjawab pertanyaan saya. Kalau mau ya silakan jawab pertanyaan saya dulu satu-satu. Etis enggak? Ini pertanyaan saya ini. Etis tidak menghukum orang lain dalam hal dan ranah etika dengan cara mempermalukan. Bapak-bapak ini profesor misalnya katakan seperti itu, dipecat, bayangin tuh. Ya kan, dengan alasan-alasan yang saya nggak usah ulang lagi satu persatu. Kalau dia bilang tadi bukan karena vaksin Nusantara, ini di suratnya ada vaksin Nusantara, kok ada suratnya loh ini. Di dalam suratnya ada termaktub kok, itu bagian C kalau nggak salah itu. Bagaimana ceritanya kita ini? Jadi lebih bagus ya, rapat yang mulia ini, carikan solusinya. Kalau mau dicari solusi, ini untuk menaikkan, meninggikan martabat bersama. Termasuk dalam hal ini dengan rasa hormat dan bangga kepada Ikatan Dokter Indonesia. Kenapa saya katakan bangga? Karena organisasi ini organisasi tunggal yang memang sangat kuat dan kokoh, dan mestinya itu dibuktikan dengan kerja-kerja untuk melindungi anggota. Karena saya khawatir Pak, tadi yang belum dijelaskan teman-teman, ini ancaman serius juga dari dokter-dokter militer. Kalau mereka bikin panggung sendiri atau organisasi sendiri, organisasi dokter militer, kan repot Pak. Emang bisa kita halau tuh? Secara politik nanti mereka tekan bagaimana caranya supaya di dalam undang-undang boleh. Sekarang kan undang-undangnya masih berpihak pada kita, organisasi profesinya satu. Itu yang kita hargai. Kalau besok ini ribut sana sini, muncul lagi organisasi dokter militer, nanti muncul dari dokter swasta dan macam-macam. Coba bayangin, pecah nggak? Pecah Pak. Organisasi Dokter Muhammadiyah, Dokter Muhammadiyah banyak, NO, itu ketuanya Pak Adib atau Pak Selamat, ya kan itu juga ketuanya. di Dokter NO susah kan? Nah karena itu usul saya pimpinan, ini forum penyelesaian.
Kalau mau cari salah menang, udahlah, ini kita bikin seminar aja. Tapi saya mendengar, jangan jadi pembicara saya di situ. Ya kan, kalau ada seminar itu. Tapi di sini dengan segala kerendahan hati, udah hilangkanlah egosentrisme. Karena kalau pola begini modelnya, nggak akan ada solusinya. Ngapain kita undang rapat begini? Kita kan nggak mau ini, dokter-dokter pada lari semua. Ya kan? Sedangkan kita saja di Komisi 9, Ibu Ketua, lagi pusing sekarang bagaimana distribusi dokter supaya merata di seluruh Republik ini. Ini persoalan bangsa ini, keadilan distribusi dokter itu menjadi masalah. Itu yang dipikirkan ID, bukan memecat anggota. Itu loh, ini coba bayangin, ada orang di kampung saya Pak, dokternya nggak lengkap RSUD-nya. Kalau orang sakit pasti pergi ke provinsi lain. Tanggung jawab nggak ID? Mana tanggung jawabnya ID sebagai organisasi profesi? Nggak percaya, ikut dengan saya. Biar saya tunjukin, rumah sakit dokter spesialisnya ada 4. Kalau orang sakit yang tidak ada dokter spesialisnya ke mana? Orang sampai Pak ini udah putus tangannya setengah ini Pak. Mau dioperasi situ, operasi bedah apa? Nggak sanggup. Nggak berani dokternya. Harus pindah ke rumah sakit umum daerah lain. Mati orang tengah jalan. Itu baru problem etika. Sebentar Bu Ketua. Saya mau kasih tahu, itu namanya problem etika, berkeadilan sosial. Meletakkan dokter-dokter sesuai tempatnya di seluruh Indonesia tidak berkeadilan, itu tidak etis. Yang etis itu apa? Meletakkan semua dokter secara proporsional, terdistribusi secara baik di seluruh wilayah Republik Indonesia, itulah yang disebut dengan etika. Itu di situ kita main. Itulah maksud saya. Jadi arahnya nanti ke sana dengan ide ini. Saya mungkin itu concern saya. Tadinya saya diam Ibu Ketua. Tapi begitu ada paparan soal mulai lagi masuk akademis dan macam-macam, mulai lagi kita diskusi panjang. Kan perspektif kita beda-beda. Kalau nggak ada perspektif yang berbeda, nggak akan mungkin ada pertemuan ini. Justru karena pandangan ID beda, pandangan Terawan beda, pandangan kami di Komisi 9 juga beda, maka ada pertemuan ini, benar nggak? Nah karena itu kita mau cari solusi supaya itu jangan beda, sini jangan beda, Terawan jangan beda. Terawan jangan juga merasa nggak mau dipanggil, dokter ID juga jangan merasa nggak mau mewadahi dengan baik. Kita di DPR juga jangan sampai ini dua-duanya nggak bisa kerjasama. Itu yang mau kita cari. Dan saya minta arah dari pertemuan ini itu. Demikian, terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.